Banyaknya tabrakan maut yang melibatkan Metro Mini tidak membuat supir jera. Sering terdengar bus oranye itu terlibat kecelakaan akibat kebrutalan sopir saat mengemudi. Berikut daftar kecelakaan Metro Mini sepanjang tahun 2015. Ya, itu tadi sejumlah kasus kecelakaan yang melibatkan Metro Mini. Selain Metro Mini juga sebetulnya ada Kopaja juga yang melibatkan. Ya, kalau kita melihat sepanjang 2015 ini paling tidak menurut catatan kami itu ada sekitar 25 kecelakaan yang melibatkan Metro Mini dan Kopaja, Bang Tigor. Sebelum ke Bang Tigor, ini ada satu penelpon dari Tangerang, Pak Sumadi. Selamat pagi, Pak Sumadi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak tanggapannya soal tema kita kali ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya melihat kondisi transportasi umum, khususnya di Jakarta, ini sebetulnya memang banyak faktor ya. Jadi kejadian kemarin itu sebetulnya seperti puncak gunung es aja gitu. Ya. Jadi kalau saya lihatnya ada beberapa fungsi yang terlibat. Satu, masalah penegakan disiplin atau hukum. Dua, masalah infrastruktur. Infrastruktur itu bisa jalan, bisa equipment. Artinya Metro Mininya itu sendiri layak nggak itu yang tiap 6 bulan kali dicek itu seperti apa. Tiga, mode transportasi itu dengan penduduk DKI yang segitu banyak itu tidak bisa lagi berbasis aspal, harusnya berbasis rel. Empat adalah manajemen. Manajemen ini dua, manajemen operator dan manajemen regulator. Nah, empat-empatnya ini mestinya ya dievaluasi gitu. Ini dan tidak bisa diselesaikan hanya satu aja tuh tidak bisa gitu loh. Oke. Pak Sumadi sering ke Jakarta menggunakan transportasi umum, Pak? Ya, sering sekali itu. Saya dulu ngantor di Merdeka Selatan, di Gunung Sahari. Sering ngalamin nggak, Pak? Artinya melihat atau mungkin berada di dalam transportasi umum yang ugal-ugalan seperti itu? Saya tidak di dalam, tapi mata saya melihat itu. Oke. Sering kali itu ya? Sering. Baik, Pak. Saya kira tanya semua orang, jawabannya akan sama. Baik. Pak Sumadi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya, Pak Sumadi, orang Tangerang yang juga sering ke Jakarta pada saat itu, bukan dia nggak ngalamin tapi dia melihat gitu, mengamati gitu. Dan ya seperti yang Pak Sumadi katakan, saya juga pernah melihat bahkan mengalami di dalam transportasi umum bagaimana mereka sangat tidak concern dengan keamanan dan kenyamanan para penumpang sebetulnya, Bang Tigor. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Ada penegakan disiplin, soal infrastruktur, ada soal manajemen operator dan regulator. Nah, ini gimana menurut Bang Tigor? Apakah memang seperti itu harusnya? Iya dong, gini ya. Kalau lihat datanya juga kan kecelakaannya sudah beruntun ya. Dalam tahun ini loh ya. Makanya itu kan belum gitu tahun-tahun yang sebelumnya. Kan gitu, lebih parah lagi kan gitu ya. Artinya ini pendekatannya tidak bisa cuma penegakan konvensional. Konvensional yang gimana maksudnya? Tangkep, selesaikan, nggak bisa. Ini harus holistik, ya. Seperti apa yang holistik? Ya tadi ditegakkan juga aturannya dengan benar, gitu ya. Tindakannya harus represif mungkin, gitu ya, untuk dalam konteks penegakan, gitu ya. Represif yang seperti apa artinya? Ini jangan pilih kasih seperti sekarang, gitu loh. Jadi gini, misalnya gini, kalau nabrak orang, gitu ya, ya
ini kan pidana sebetulnya. Nah, teman-teman polisi ini kan terlampau baik kadang-kadang. Undang-undangnya jelas memang itu. Iya, kan gitu ya. Ada unsur Bisa kelalaian. perdamaian di situ kan. Oh ya, itu yang terjadi selama ini. Iya, makanya terus juga misalnya dia melanggar nih infrastruktur kelaikan kendaraan. Udah jelas misalnya sekarang mobilnya jelek gitu ya, ditangkap, dikandangin, diurus, dilepas. Habis itu ugal-ugalan lagi. Nah, tidak ada namanya record. Misalnya dia melanggar 1, 2, 3 kali harusnya sudah nggak boleh lagi beroperasi. Harusnya begitu gitu kan. Nah, jadi ini semuanya multi. Karena Gitu loh pendekatannya. ada pernyataan ya yang mungkin harus di cross check, Bang Tigor mungkin lebih paham. Bahwa seringkali misalkan dalam proses KIR itu banyak cara untuk mengelabui supaya lulus. Iya, itu kan ada beberapa ya elemen yang harus diukur ya untuk kelaikan sebuah kendaraan angkutan umum gitu ya. Nah, itu kan kalau Metro Mini misalnya itu kan normalnya biaya 75.000 ya. Itu bisa 300.000, Bung. Untuk lolos gitu loh. Kenapa yang dikhawatirkan? Artinya kenapa harus bayar lebih? Makanya kalau enggak kan ada saja masalahnya gitu loh. Oke. Jadi gini, pada gini. Artinya boleh nggak saya katakan? Artinya sebetulnya banyak sekali angkutan umum yang ada di jalan itu nggak layak. Nggak layak jalan bisa lolos. Satu ya. Kedua, dia juga nggak pernah uji KIR. Gitu loh. Itu bisa beroperasi bebas. Supirnya juga sering kali banyak kita lihat masih anak-anak di bawah umur lah, ya mabuk-mabukan lah gitu ya, main handphone lah kan gitu. Itu nggak ada yang mengawasi, nggak ada penegakan gitu kan. Nah ini soal tadi saya bilang, dikatakan Pak Sumadi tadi betul. Ini harus pendekatannya semua, ini harus diperbaiki. Seperti tadi kita bicarakan di awal gitu loh. Jadi nggak bisa lagi menyalahkan. Ya, seperti kemarin katakan, oh itu Transjakarta yang salah ya waktu kita nabrak. Sekarang, oh yang salah Metro Mini. Nggak bisa, oke, itu harus ditindak pemiliknya. Juga harus Ini ditindak. nggak boleh menyalahkan, tapi kejadiannya kan tetap terjadi. Artinya semuanya salah ini dalam artinya regulator juga semua dari hulu ke ininya semua salah. Dari hulu ke hilir semua salah. Dan harus semua diperbaiki. Bukannya nggak bisa, itu bisa. Asal berani dan mau. Nah ini apa sebetulnya menyebabkan kalau ini memang asal berani dan mau dan ini sebetulnya bukan wacana baru. Bukan. Lalu apa yang menyebabkan Pemprov itu tidak berani dan tidak mau untuk melaksanakan ini kalau sejak dulu? sepengalaman saya Pemprov kita ini aparatnya tidak biasa kerja berkeringat. Ya, tidak biasa bekerja dengan konsep yang benar gitu loh. Semua orientasinya proyek instan. Dalam waktu setahun harus beres gitu kan? Apalagi gitu loh. Sementara setahun ini kan paling efektif buat mereka tuh 6 bulan. 6 bulan pertama itu kan tender. Jadi istilahnya mungkin gini, buat apa diubah-ubah kalau dengan tidak diubah aja mereka juga mendapatkan. Tadi contohnya KIR dari 75 jadi 300.000 gitu. Jadi bukan lagi bagaimana membangun pemberdayaan dan pelayanan. Ada berapa jumlah Metro Mini dan Kopaja di Jakarta ini? Sekarang ini kalau yang ada sih sekitar 2.000 lah ya. 2.000. Tapi yang lain itu cuma 500. Oke, saya nggak kebayang dari jumlah Tapi yang 1.500-nya tetap ada di jalan raya? Ada Bung. Misalnya gini, contoh kecil ya. Ini di P17 ya. Trayek P17. Rutenya Manggarai Senen. Itu yang benar cuma sekitar 14 unit. Tapi yang beroperasi bisa 30-an. Itu tiap hari, Bung. Ini dengan jumlah sekitar 2.000, ini kalau semuanya harus bayar KIR yang harusnya 75 menjadi 300.000, coba kalikan. Itu jumlahnya berapa ratus juta? Bayangin. Gitu. Ya itu belum yang, jadi gini, saya pernah bikin studi misalnya, seorang supir angkutan umum itu sebelum dia bekerja, dia harus sudah menghitung menyiapkan uang ya sehari minimal 100.000 untuk macam-macam di jalan. Berapa setoran mereka sebetulnya? Setoran kan sekitar 350 sampai 500. Ya. 350 sampai 500 ya. Kalau trayeknya bagus gitu ya, itu 500. Saya trayek bagus apa ya? Kampung Melayu, dan uang 100 itu untuk? Ya untuk macam-macam di jalan. Contohnya? Di terminal. Misalnya masuk terminal bayar. Ya ke petugas disub. Itu resmi atau tidak? Tidak resmi lah. Kita ada satu penelpon. Kita coba sapa Pak Is dari Meruya. Selamat pagi Pak Is. Selamat pagi. Pak Is, silakan tanggapannya soal tema kita pagi ini. Ya, kalau saya dengar dari Pak Aji, saya sepakat betul. Sebenarnya semua kendaraan yang jenis Metro Mini itu sudah tidak layak. Tidak layak untuk dioperasikan. Karena dari semua, kalau kita lihat, beberapa jam, saya juga punya kendaraan angkutan, pakai jenis truk itu, kalau KIR itu sudah segitu bagusnya masih harus bayar sekian. Tapi apalagi Metro Mini yang sudah kita lihat, lampunya saja sudah tidak nyala kalau mereka jalan.
Dan itu pun juga dari petugas kita lihat tidak pernah ada tindakan. Dia apalagi kalau ugal-ugalan sudah pasti setiap saat. Oke. Tapi sampai peralatan yang vital saja, lampu saja, sedangkan itu kan angkutan umum, itu tidak disiapkan sama mereka. Gitu. Oke. Pak Ais. Jadi memang menurut saya ya sudah sepatutnya lah Pemda mengambil alih semua transportasi, terutama Metro Mini dan Kopaja. Maaf Pak Ais, gitu saja. Pak Ais, maaf tadi saya mencoba untuk mengkonfirmasi. Pak Ais mengatakan Pak Ais juga punya angkutan umum ya? Enggak, saya punya kendaraan angkutan truk misalnya. Kendaraan angkutan. Oke. Dan Pak Ais tadi mengatakan bahkan untuk sebuah kendaraan yang sebetulnya baik, tidak ada masalah dalam proses kir pun tetap harus bayar lebih di luar biaya resmi. Betul. Oke. Kalau enggak ya kita tunggulah. Ya. Sampai pernah sopir saya dari malam dia nginep sampai pagi itu pun nggak dapat gitu antriannya gitu. Oke. Karena memang kayak begitu kondisinya sekarang ada. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya regulator kita saat di Jakarta ini tidak profesional, itu jelas sekali yang pertama, dan kurang concern tentang apa yang mestinya menjadi fungsi mereka untuk memberikan transportasi yang betul-betul layak jalan ya. Betul sekali. Pak Ais, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya pernyataan Pak Ais ini. Bukan tidak profesional aja, Bung. Ya. Regulator kita korup. Ini pernyataan yang sangat keras ini. Oh, betul, tadi Pak Ais juga bilang kan mobilnya sudah laik. Itu juga Metro Mini yang lain. Dia untuk uji kir, mungkin Pak Ais belum cerita, itu minimal 3 hari tidak beroperasi mobilnya. Iya. Harus perbaikan, perawatan, ya Metro Mini dan lain, paling tidak dia harus bongkar setengah mesin. Ya turun setengah mesin. Itu sudah berapa biayanya ya. Terus dia 3 hari, coba 3 hari kali 350.000 aja. 1 juta dia tidak dapat kan. Ya. Nah kalau misalnya dia nggak mau bayar lebih, nambah lagi 2 hari paling tidak, Bung. Tadi dibilang kan ngantri lagi kan. Belum dapat juga. Persis, jadi ini soal artinya betul tadi dari Pak Sumadi juga. Semua secara holistik harus diperbaiki. Dan itu karena salah satunya regulator kita itu korup. Jadi korup dan makanya mereka memelihara ini. Baik, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut, Bang Tigor.